offset binatang itu kan masuk geologika. Kalau etnografika itu berarti koleksinya yang ada berkaitan dengan etnis daerah yang kita punya, yang seperti dalam upacara-upacara adat, ada cerano, ada pakaian, terus ada juga di koleksi Nusantara, ya etnografi juga, gitu. Berbagai peralatan berburu masuk ke etnografika, upacara adat, nah itu aktivitas lah yang ada etnis daerah masing-masing. Nah, ada tawai lain pula lagi aktivitasnya kan koleksinya juga ada etnografika. Kemudian yang 04 jenisnya mengenai arkeologika. Arkeologika itu yang sifatnya hasil temuan. Nah, itu arkeolog. Misalnya itu menhir itu artefak itu kan hasil ekskavasi kan. Nah, yang ditemukan itu. Yang historis 05 itu ada kaitannya dengan koleksi sejarah. Nah, masa kolonial, masa Jepang, nah itu kita juga punya. Terus yang koleksinya yang 06 itu numismatika atau heraldik. Nah, kami kelompokkan dengan numismatika dan heraldik nomor 6 kelompoknya. Itu ada kaitan dengan uang logam, uang kertas. Masa-masa lalu kan yang di uang itu ada juga nanti tertulis tulisan Arab Melayu juga ada, Arab Melayu. yang uang ya ada, rial juga ada, yang di apa juga ada, yang di logam juga ada. Nah, uang masa sebelum merdeka juga ada gitu kan. Heraldiknya itu lambang atau itu simbol. Lambang atau simbol itu kerajaan misalkan, ya, kan simbolnya tuh, nah itu apa yang lingkaran itu ada simbolnya itu, stempel, nah itu maksudnya nanti itu. Jadi yang 07 itu yang filologika, manuskrip yang ibu punya ada berupa tambo, ada berupa tauhid, ada berupa cerita-cerita rakyat tuh ya, kaba-kaba ya, tambo, nah itu terus ada juga risalah itu kan ada, takmil gempa juga ada itu, naskah ibu punya di sini kan, dan nanti terangkum dalam itu katalogus itu. Katalogus. Nah, berarti 08 itu keramik yang ibu punya, keramika asing maupun yang lokal, baik dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, itu yang keramika. Nah, kemudian yang 09 itu masuk ke koleksi jenis karya seni. Karya seni itu misal lukisan-lukisan, mengelompokkannya itu ukiran-ukiran, gitu. Karya seni. Itu ada yang hasil karya tercipta manusia kan, yang berupa karya itu. Lukisan, berbagai macam lukisan lah, atau kaligrafi itu. Terus yang teknologi, yang koleksi ibu yang jenis teknologi itu erat kaitan dengan teknologi yang ada dahulu, sekarang yang kan, misalnya gramofon itu, musik gramofon itu jadi teknologinya kita koleksi. Terus ada itu kinciran tebu, kilangan tebu, ada miniaturnya loh. Iya, Bu. Jadi yang Anda tanyakan sekarang berarti yang ada mendapatkan koleksi tersebut. Kita melalui survei, suatu tim yang ada di sini melakukan survei dengan ada koleksi ke daerah, kita bentuk suatu tim. Timnya ada registrasi, ada yang tim koleksi, ada yang dari TU juga registrasinya tuh, dan koleksi ini yang mengkaji koleksinya, ini layak nih enggak koleksi ini jadikan, kita cari di lapangan hasil survei layak enggak, lihat dari gayanya, stylenya, ini bentuk nih udah berapa tahun nih apanya. Jadi kita punya nyari juga itu, kadang ada dibikin sama orang kayaknya lama-lama tapi enggak, koleksinya baru, punya filosofi, punya apa juga sejarah, dari suatu koleksi yang kita dapatkan gitu. Jadi kita minta narasumbernya dari masyarakat, kemudian kita cari juga yang kami untuk ini jadi koleksi museum. Intinya untuk informasi juga kepada generasi
koleksi berikutnya untuk mengkaji, meneliti, ya, gitu kan. Jadi untuk mendapatkan suatu koleksi itu kita survei ke lapangan. Kadang pun ada orang yang penjual barang antik juga yang datang ke museum. Tapi kita lihat juga, kita kalau mendapatkan itu kan pakai itu, ada suatu anggarannya gitu. Iya, iya. Dan mengadakan pengadaan. Kemampuan kita juga untuk membeli suatu barang itu layaknya ya, karena juga kita sekarang dananya tidak ada. Tapi kadang ada juga cara mendapatkannya itu ke ganti rugi, itu istilahnya berarti kita ada dana pengadaan. Nah, kalau sumbangan kadang orang itu yang menyumbang di sini, nah atau dia misalnya keris tidak bisa layak dia di rumah, kadang ada mistisnya atau masa perang saat itu kan ada disumbangkannya ke musuh, mungkin tidak layak dia memegang, itu ada tuh, ada kami miliki kasihnya atau mata uang yang lama jadi sumbangan, tapi kita bikin nanti siapa penyumbangnya. Jadi tidak semua yang kita dapatkan kita beli, kadang ada dari masyarakat tuh menyumbang. Tapi itulah bagaimana kiat kita untuk menampakkan masyarakat supaya mau dia tidak menjual barangnya keluar gitu kan, kalau orang diperjualbelikan gitu. Apalagi naskah nih Indonesia tuh lebih hardcore sekali kan, naskah dulu kan di itu di Payakumbuh banyak tuh naskah manuskrip seperti dulu tahun nggak salah tuh tahun 2008 ke 2007 sebelum gempa ya, sebelum gempa ya tahun 2007 ya sebelum gempa ya mau apanya ke museum, tapi kalau ada di museum ada, mereka di museum lampu juta berapa, nah tapi kita nggak punya ya, kita hantar lagi apa Indonesia atau di mana. Tapi kita punya naskah juga udah punya 94-an kan gitu. Jadi ada yang disumbangkan, ada yang kita beli, ada dari sekolah ganti pembayaran besar. Itu sekilas itu kan bagaimana cara mendapatkan koleksi di museum. Jadi selain naskah juga koleksi-koleksi lain. Ini kalau soalnya kan naskah kita ini ada sama Belanda, itu gimana cara kita dapatkannya? Nah itu di Belanda dia melalui rekomendasi lah, misalnya dari pemerintah kita butuh itu. Jadi bagaimana pula pihak yang berkompeten di dalam itu untuk menyelidiki atau yang bisa lah untuk sekurangnya ada dokumentasinya gitu kan. Jadi pihak itulah yang bisa ada pendekatan emosional, penting itu juga bagaimana pemerintah percaya atau yakin ini kita yang merawat. Kalau di negeri asing itu, kalau Belanda itu kan ya memang perawatannya khusus itu apa ya, jadi dia dan negara udah maju juga, udah dibilang kalau Belanda itu karena arsipkan ini memang teliti dia kan. Kita pernah hidup ke museum itu ke akhir 2020 ke Museum Nasional. Nah, jadi ada kursi-kursi kita dikembalikan lagi berupa perhiasan, ada gelang kadang tuh macam-macam koleksi juga dari Kuningan, ada dari Perak dikembalikan karena dana dia untuk merawatnya nggak ada. Dia itu sportif juga, dia dikembalikan ke Indonesia melalui museum nasional. Lihat ini tuh si museum kayaknya sama kursi kita. Ini pengumpul Gadang yang punya, ini punya. Memang dia kembalikan lagi ke kita. Itu ada karena kemampuannya mungkin bisa merawat, kan. Secara spontan itu melalui pemerintah juga, melalui Kementerian Kebudayaan itu kan, dan pendidikan. Itu koleksi yang berbagai pula tuh, etnografi, perhiasan, mungkin ada juga yang lain tuh. Seperti bukan ke Museum Nasional tuh banyak tuh beberapa peti dibawa dari Belanda. Sampai Belanda. Tapi kita ke sana harus agak itu apanya, kalau nggak orang
museum nggak bisa masuk juga. Berarti harus seprofesi gitu ya, Bu? Nah, ya masuk nggak boleh foto-foto. Nggak boleh foto. Nggak boleh difoto. Orang lagi penelitiannya kan lagi. Itu istilah privasi ya, Pak. Iya, barang tuh. Itu. Dari 94 naskah itu yang mana yang paling tua, Bu? Yang paling tua. Naskahnya itu. Yang itu tahunnya. Ya. Ya tahunnya itu ada yang dapatnya sejak museum ini berdiri tahun 74, pembangunan 74-75, berdirinya 16 Maret tahun 97. Nah itu kan udah mulai mencari koleksinya tahun 70-an lah gitu. Jadi naskah itu ada yang tahun 80-an, enggak maksudnya ditemukan ke masyarakat ya. Kalau dari sisi apanya, Ya, kertasnya, kertasnya itu ada yang Eropa lah, kertas Iya, Eropa. kayak kertas Eropa. Klepat apa mereknya tuh? Nggak tahu. Ibu juga belajar itu sekilas waktu itu dulu. Nah kertasnya Eropa, kertasnya ada luang, itu nah. Iya ada luang. Lontar nggak ada? Hah? Dari lontar. Lontar ada juga, itu Nusantara. Di sini nggak ada. Bu. Ada koleksi kita dari tahun Lontar itu ada. Yang naskahnya juga ada. Itu aja mungkin Kak? itu